Adalah Anda marah di saat saya, atau yang tidak jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya? Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Saya punya guru, Masya Allah, suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, terus ambil pasir jadi gula. Saya cerita dan saya benar. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya? Karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya. Berita dari saya, manusia, saya bukan nabi, yang bisa saja saya berbohong. Maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Apa ya? Fakih mukodam ya. Jadi, Kiai, alasannya apa ya? Bisa menyatakan bahwa fakih mukodam Mi'raj dalam satu malam itu 70 kali, kok tidak dihukumi kafir oleh Kiai? Iya, kafir itu kan mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu harus ada sosoknya. Sedangkan kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum, bukan karomatnya fulan, beda. Bukan kalau Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomah secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hada. Maryam bukan Nabi, disepakati. Ada khilaf sedikit sekali. Yang mengatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi, tapi dia diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Itu karomah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada. Cuman kalau mbah saya ceritakan ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercaya ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomat secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita tentang berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia dijatuhkan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'il wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas, Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Penciptaan Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu. Karena yang beritakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat, ini kaidah. Ini termasuk kita hubungkan deh. Masalah keramat di sini, sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat, atau Quran mutawatir, Quran dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada. Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Ada pun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah ada. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani atau tadi saya fakih muqaddam sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya? Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Saya punya guru, Masya Allah, suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, terus ambil pasir jadi gula. Saya cerita dan saya benar. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya? Karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya.
berita dari saya, manusia, saya bukan nabi, yang bisa saja saya berbohong, maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan kepada ulama dianggap benar, pada ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan kepada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama gara-gara kita tidak punya rambu dan tidak mempercaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Fakih Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syekh Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Kalau Anda tidak percaya kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Belum tadi murid saja bisa saja berdua berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya, tidak ada masalah. Selesai. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jailani pada Syekh Fakih Muqaddam. Ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti apa. Hari ini kami berikan rambu-rambu Anda di dalam bicara tentang keramat. Anda yang bercerita tentang keramat, kiai Anda, ulama Anda, guru Anda, sebatas Anda bercerita. Kalau orang tidak percaya, Anda tidak perlu marah. Karena tidak wajib percaya dengan cerita Anda. Yang wajib percaya dengan adanya keramat. Saya cerita tentang keramat wali guru-guru saya, Anda tidak wajib cerita. Sebab yang cerita saya. Saya bisa bohong. Ini rambu-rambu supaya kita punya adab. Jangan langsung Abdul Qadir Jailani. Ini kan lihat, orang yang anti keramat, anti tasawuf, Abdul Qadir Jailani dijahujat habis-habis, lihat, anti tasawuf. Bilang Abdul Qadir begini. Wah, jelek banget Abdul Qadir ini. Imam Haddad juga begitu. Bisa jadi giliran Sayyidina Fakih Muqaddam. Ini dalam kitab Al-Jawhari Syafaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib di halaman 79 dikatakan di sana wa min jumlati ma kataba ilaih, dan termasuk sejumlah surat yang ditulis oleh Fakih Muqaddam kepada Syekh Tajul Arifin Sa'duddin Al-Zafari, yaitu gurunya Al-Fakih Muqaddam. Dan yang menulisnya Al-Fakih Muqaddam sendiri. Maka taba ilahi syekhu syuyukhina Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Alawi. Termasuk sejumlah yang dituliskan oleh para guru-guru kami, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Alwi atau Fakih Muqaddam, dan surat ini dituliskan kepada gurunya yang bernama Sa'duddin Al-Zafari. Apa yang ditulis? Annahu urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin, bahwa dimi'rajkan kepadaku, atau aku dimi'rajkan ke sidratul muntaha sebanyak 7 kali, fi lailatin wahidah, di 1 malam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, sab'in wa ishrin, 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, dan dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Ini kitab yang pertama ya, kitab Al-Jawharus Syafaf. Kemudian kitab yang kedua itu yang mengutip kemi'rajan dari Al-Fakih Al-Muqaddam itu adalah Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Sudah saya tandain. Bahwa wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad. Di antara sejumlah yang ditulis oleh Fakih Muqaddam kepada gurunya yaitu Syekh Sa'duddin Al-Zafari, annahu qala, bahwa Fakih Muqaddam mengatakan urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Sama kayak tadi ya, saya dimi'rajkan ke sidratul muntaha 7 kali. Wa fi riwayat sab'atin wa isyrina marratan, atau sab'atan wa isyrina marratan fi lailatin wahidah. Dalam riwayat yang lain itu 27 kali dalam 1 malam. Wa fi riwayat sab'ina marrah, dan dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Dan ternyata saya menyimak dari beberapa kawan-kawan yang mengulas dari
keterangan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu dalam dalam kompilasi beberapa karya-karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan mengutip dari beberapa kitab, dari kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya dari Al-Qadi Iyad. Di sana dijelaskan wa kadzalika man idda'a mujalasatullah. Ini saya baca matanya dulu, kemudian saya akan bacakan dari syarah untuk kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa dari dua kitab. Fadzalika kufrun, fadzalika kulluhu kufrun bil ijma', dan itu semua merupakan kekufuran bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya umat Islam. Yaitu beberapa hal yang disebutkan sebelumnya ketika sebuah ucapan itu menafikan ketuhanan, keesaan, atau penghambaan diri kepada selain Allah Ta'ala dan seterusnya, maka itu kufur ya, bil ijma'. Kemudian di sini wa kadzalika, begitu juga yang termasuk dari kufrun bi ijma'il muslimin itu adalah manidda'a mujalasatullah, adalah seseorang yang mengklaim dia duduk bersama Allah, wal uruja ilaih, dia mengklaim bermi'raj kepada Allah, seperti tadi dua kutipan yang saya sampaikan. Kemudian wa mukalamatahu au hululahu fi ahadil ashkhas, au mukalamatahu, atau dia berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Pakai muqaddam ya. Jadi Kiai, alasannya apa ya? Bisa menyatakan bahwa pakai muqaddam mi'raj dalam satu malam itu 70 kali kok tidak dihukumi kafir oleh Kiai? Iya, kafir itu kan mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu harus ada sosoknya. Sedangkan pakai muqaddam itu menurut saya sesuai dengan penelitian dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, dia yang hidup tahun 653 itu tidak terkonfirmasi keberadaannya. Bagaimana seseorang yang tidak terkonfirmasi keberadaannya bisa kita sebut kafir? Walaupun kisah itu ada, kisah itu muncul pertama kali tahun 895, di mana di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqah, Ali As-Sakran pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Az-Zifari. Syekh Sa'ad Az-Zifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Zifar, ulama besar, syariah wal haqiqah. Nah, ini Ali As-Sakran berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali As-Sakran itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Batahan. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Wa Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi kitab itu tidak akan pernah ditemukan. Jadi menyebut nama kitab yang dikarang oleh sosok historis ulama besar juga, Batahan, yang merupakan murid daripada Sa'ad Az-Zifari, yang katanya di dalam kitab itu ada surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Az-Zifari. Sebenarnya di dalam kitab Al-Burqa itu sangat sederhana. Jadi hanya ada surat menyurat, itu kisahnya pun hanya kisah sepintas. Tapi kemudian pada masa generasi berikutnya, di dalam kitab-kitab Al-Masra' Ar-Rawi, ini lebih dramatis sekali.
Jadi kisah sepenggal yang sangat sederhana yang dibikin oleh Ali As-Sakrar tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Al-Ghifari kemudian dikembangkan oleh Ba'lawi berikutnya di abad ke-11. Sehingga sepertinya bahwa surat menyurat itu faktual. Seakan-akan ada sebuah dialektika sufistis antara Sa'ad Al-Ghifari yang seorang ulama historis dengan Faqih Muqaddam yang ahistoris. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk agar Faqih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis, padahal tidak ada. Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah, agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Jadi kisah Faqih Muqaddam yang ahistoris tidak ada, kemudian dibikin sebuah narasi. Waalaikumsalam. Lagi itu. Lanjut aja. Siap. Mana nih ininya? Kopi udah. Ada Bang. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Jadi cara berbohong 3 langkah. Itu pertama berbohong bahwa Faqih Muqaddam itu ada, padahal dia tidak ada. Yang kedua, surat menyurat itu seakan-akan ada, padahal tidak ada. Kemudian bohong ketiga adalah mengenai mi'rajnya ini. Seakan-akan disinilah mahalun naza' perdebatannya. Ya, alhamdulillah. Tiga langkah ya. Kemudian manusia sekarang ini terjebak dengan bohong yang ketiga, tentang perdebatan apakah Mi'raj itu kafir atau tidak. Berdebat di situ. Padahal jangankan Mi'rajnya, pengakuannya, suratnya Faqih Muqaddam kepada Sa'ad itu juga tidak ada. Tokohnya aja nggak ada. Tokohnya juga tidak ada. Dan inilah yang saya katakan bahwa Faqih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang tidak ada orangnya. Lalu yang dikatakan bahwa pendiri dari Thariqah Alawiyah itu Faqih Muqaddam gimana ya? Nah, itu saya sudah bahas bahwa Thariqah Alawiyah ini tidak definitif sebagai sebuah thariqah. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan thariqah. Pendirinya tidak jelas, auratnya tidak jelas, mursyidnya sekarang pun tidak jelas. Siapa orang yang sekarang berani mengaku mursyid dari Thariqah Alawiyah? Kalau ada orang yang berani mengaku, maka dia harus berani mengatakan dari siapa dia mendapatkan talqin dan baiatnya. Tidak akan pernah untuk ditemukan siapa mursyid sekarang dan siapa yang telah mengijazahkan membaiat dia sebagai mursyid. Kenapa? Karena memang thariqah ini is nothing. Thariqah Alawiyah itu sekarang aja dikembangkan. Namanya saja di saat Ali As-Sakran tidak disebutkan namanya Thariqah Alawiyah. Di saat Alwi Al-Haddad itu pun disebutnya Thariqah Ahli Yaman. Kemudian Thariqah Ahli Yaman itu siapa? Apa gitu? Karangan siapa? Ya tidak disebutkan di dalam kitab-kitab Intran Balawi. Seakan-akan bahwa itu adalah thariqahnya Balwi. Aba Yusuf kan mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Apakah bisa disebut itu thariqahnya Bani Yusuf? Bisa, ya. Tidak. Jadi kan tidak bisa ketika seorang Balawi
masuk tarekat Madianiyah misalnya. Kalau betul itu pun tidak terverifikasi. Katanya Fakih Muqaddam mendapatkan sebuah baiat dari Abdullah Al-Maghribi, Abdullah As-Saleh Al-Maghribi. Ini tidak terverifikasi. Katanya Abdullah Al-Maghribi mempunyai guru yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad. Ini tidak terverifikasi. Abu Madian yang dari Maroko, yang aslinya dari Andalusia. Dia dari Andalusia kemudian pergi ke berbagai negara, diantaranya ke Maroko dan ke Aljazair. Kemudian dia mengembangkan thariqah diantaranya di Maroko, kemudian wafat di Tilmisan yang berada di Aljazair. Pernahkah dia mempunyai seorang murid dari Hadramaut atau dari Mekah? Tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana akhirnya supaya ini ada benang merah, diciptakanlah orang yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad dan Abdullah Saleh. Abdullah itu akan hamba Allah yang saleh. Jadi mau berbohongnya setengah-setengah dia. Namanya harusnya disebutkan Parjo gitu kan. Jangan hamba Allah yang saleh. Ya hamba Allah yang saleh itu ya itu ciri biasanya orang-orang yang berbohong di dalam nama-nama itu menggunakan nama Abdullah. Bahkan di penelitian dari Balawi sendiri, Abdurrahman bin Yusuf Al-Aqwas itu nggak terverifikasi ya? Oh, ada dari Balawi yang telah ada. Al-Bahsu Anil Haqiqah fi Nasyati Al-Faqih Muqaddam wa Ulumihi wa Usuli Tariqati. Karangan siapa? Abdurrahman bin Mustafa Al-Aqwas. Oh, menurut dia gimana? Coba dia. Ya menurut dia untuk kitab Al-Jawhar Syafaf atau Al-Burqatul Musyiqah itu dua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai data sejarah ya. Yeah. Karena keterputusan riwayat satu, kemudian yang kedua itu tokoh-tokohnya nggak jelas dan generasinya kan sangat jauh gitu ya. Yeah. Dan juga untuk sanad thariqahnya itu sendiri nggak terverifikasi. Itu ya. Ya. Wajar kalau misalnya kan tidak semua Balawi juga tidak jujur ya. Ada tuh kan seperti Ubaidillah ya pengarang Al-Istizadah. Kemudian ya banyak juga sih yang mereka juga berani untuk ada Abu ya terus. Ya. Tidak nanti. Allah taala alam.